Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit Esquero kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Esquero channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Esquero. Di konten Ramal Esquero kali ini saya kembali untuk melanjutkan membaca request-request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Hari ini kita akan membahas tentang Cinta Brian. Kira-kira apa yang kita bahas tentang Cinta Brian? Sebelumnya saya juga mengingatkan buat teman-teman semua yang baru saja bergabung dan baru tahu di channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Esquero channel. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan share supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, sudah di like juga, kita akan mulai saja pembahasan kita hari ini tentang Cinta Brian. Dan ada pertanyaan yang dikirimkan kepada saya yang kurang lebih seperti ini. Tolong dibacakan, kira-kira kenapa Cinta Brian terlihat agak berbeda saat ini? Karena kemarin waktu diwawancarai ataupun juga di podcast seperti ada yang berbeda, tidak seperti dahulu lagi. Kira-kira ada apa? Tolong dibacakan. Oke, terima kasih yang sudah request ini. Saya akan mencoba untuk memprediksikannya ya. Dan kemarin juga terima kasih juga yang sudah request ini, sudah sempat memberikan link ya, ataupun juga memberikan tag ke sosial media saya cuplikannya ya, saat wawancara ataupun juga saat podcast tersebut. Dan saya sudah sempat melihatnya, dan juga meskipun cuman sedikit ya, tapi setidaknya saya ada sedikit gambaran apa yang terjadi, kira-kira apa yang saat itu membuat Cinta Brian dan juga mungkin para fans ya merasa agak yang berbeda, ada yang berbeda dari seorang Cinta Brian. Kita akan coba untuk memprediksikannya dengan media kartu tarot, dan akan kita acak terlebih dahulu. Sembari mengacak, tidak lupa saya mengingatkan buat teman-teman semua yang ingin request artis atau public figure idola kalian yang diramal oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang diramalkan tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh juga tentang asmaranya, ataupun kalian konsultasi permasalahan pribadi kalian. Boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia. Langsung saja di Instagram saya di @aditex_esquero. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena ini adalah konsultasi yang berbayar. Oke, kita akan mulai untuk mengambil kartu yang pertama. Ini dia kartu yang pertama. Ya, di sini muncul kartu Judgment ya. Kartu Judgment ini ada salah satu dari kartu mayor ataupun juga salah satu dari kartu utama. Terlihat ada seorang malaikat ya yang sedang meniup trompet. Terlihat malaikat karena ini ada sayapnya juga ya. Dan di bawah ini ada beberapa orang ya. Ada laki-laki, ada perempuan, ada anak-anak, ada dewasa ya. Jadi seperti menggambarkan bahwa setiap umur ataupun setiap jenis ada di sini. Dan di kartu yang pertama ini saya lebih melihat mungkin kekhawatiran dari para fans ini agak berlebihan juga. Kenapa kok berlebihan? Karena di video kemarin ya saya sempat melihat dan juga agak membandingkan dengan hal-hal yang lain ya, ataupun juga saat kondisinya sedang ramai-ramai ataupun juga kondisinya saat sedang sendiri, itu memang ada sedikit perbedaan ya kalau menurut pandangan saya. Kalau menurut teman-teman ataupun juga para fans ya entah ya, karena saya memang tidak terlalu memperhatikan setiap artis atau public figure yang memang notabene saya juga tidak terlalu ini ya, terlalu mengikuti ya. Tapi di situ saya seperti mengambil sedikit kesimpulan bahwa orang Cinta Brian itu posisinya memang ada hal yang membuat dia kadang-kadang itu agak berbeda. Agak berbedanya kenapa? Mungkin salah satunya adalah kondisi tubuhnya ataupun juga pikirannya itu sedang kurang mood, ataupun juga sedang tidak pas lah kalau ditanya-tanya tentang hal-hal semacam itu. Yang kedua, mungkin juga memang ada sebuah pertanyaan ataupun juga sebuah keadaan yang membuat dia itu agak malas untuk membahasnya. Tapi kalau misalkan sudah beralih topik, di situ juga saya melihat ada perbedaannya ya. Kalau misalkan ditanyakan tentang A, nanti dia kurang suka ataupun juga terlihat bad mood gitu ya. Kemudian yang menjawab memang agak berbeda.
sikapnya, kemudian juga gesturnya memang agak berbeda. Tapi kalau misalkan ngomongin yang lainnya, misalkan ngomongin B, itu juga kemungkinan ya, yang B itu adalah hal yang dia sukai, jadi yang dia ungkapkan itu berbeda. Jadi memang ada perbedaan, tapi tidak terlalu mencolok kalau menurut saya. Yang mencolok mungkin memang kondisinya ya. Kadang kalau misalkan sedang ramai bisa mengimbangi, tapi kalau misalkan cuma dia sendiri yang ditanyain, kemudian juga mungkin pertanyaannya kurang pas, dan kemungkinan juga kondisinya memang sedang kurang enak ya, mungkin kecapean ataupun juga ada pikiran lainnya, jadi nggak terlalu bisa full, nggak bisa terlalu bisa maksimal apa yang ingin dia ungkapkan. Tapi pada dasarnya di situ saya melihat cinta Brian masih terlihat baik-baik saja. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang kedua. Ini dia. Di sini muncul kartu The Star ya. Kartu The Star ini juga lagi-lagi salah satu dari kartu mayor ataupun juga salah satu dari kartu utama. Di sini terlihat ada seorang wanita yang sedang berada di sebuah danau ya, ataupun juga perairan, sambil memegang dua buah tempat air. Dan di atasnya ini seperti namanya ya, The Star, ada banyak bintang. Dan apabila kita gabungkan ya dengan kartu yang tadi, memang ada perbedaan. Di sini ada malaikat, tapi di sini memang full untuk seorang manusia, lebih tepatnya ke wanita. Dan di kartu ini saya lebih melihat bahwa kalau misalkan ada temennya ya, atau mungkin juga ada lawan mainnya di situ, mungkin akan ada sedikit perbedaan yang lainnya. Perbedaannya apa? Perbedaannya ya terlihat kalau misalkan cinta Brian itu nggak terlalu bad mood gitu ya, nggak kelihatan bad mood, ataupun juga nggak kelihatan pendiam gitu ya. Kalau yang request itu kebanyakan mengatakan bahwa cinta Brian berubah karena dia itu pendiam, dia itu terlihat agak berbeda, nggak sefrontal ataupun juga seaktif saat di masa lalu ya, ataupun juga wawancara di masa lalu. Tapi di situ saya juga melihat memang kalau misalkan ada temannya, kemudian juga yang diomongin juga pas ya. Salah satunya yang saya sorot ini, kalau misalkan yang ditanyakan tentang pekerjaan, kemudian juga tentang temannya ya, temannya dan juga keluarganya, itu dia terlihat cukup antusias. Tapi kalau misalkan ada hal yang notabene dia kurang suka ya, salah satunya mungkin tentang privasinya ya, kehidupan pribadinya, tentang pasangan ataupun juga tentang masa lalunya, itu memang kayaknya agak gimana gitulah ya. Dan kalau saya jadi cinta Brian ya, mungkin saya juga kurang afdol lah ya kalau misalnya yang ditanyakan tentang hal-hal yang bersifat pribadi. Bukan ini ya, bukan kemudian salah yang tanya, itu enggak, tapi memang kadang kita juga harus bisa mengontrol apa yang ingin ditanyakan, kemudian juga yang mau dijawab juga harus benar-benar ditata ya, supaya enggak kemudian membuat suasananya jadi enggak enak. Kemudian juga mungkin kalau misalkan ada yang ditanyakan kok nggak pas nih sama apa yang diharapkan, kita juga harus bisa memberikan jawaban yang tidak membuat yang bertanya itu jadi salah gitu ya, jadi terlihat salah banget. Itu jangan sampai seperti itu. Apalagi seorang cinta Brian adalah public figure, dia harus bisa menempatkan posisinya dengan baik. Tapi ya meskipun public figure, dia juga manusia biasa. Kalau misalkan memang ada rasa yang kurang enak, kemudian juga posisinya sedang kurang fit, kemudian juga mungkin sedang capek, itu bisa jadi sebuah persoalan yang membuat dia agak berubah. Guys, tunggu dulu. Sebelum kita lanjut videonya, saya ingin menginformasikan buat teman-teman semua, khususnya yang subscribe Adidas Guru channel, silahkan kalian bisa subscribe juga channel saya yang satunya, yang berbau-bau horor, misteri, dan juga mistis ya. Kalian bisa langsung saja subscribe Horror Maniacs. Untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Silahkan di subscribe, dan saya mohon dukungannya, mohon supportnya, semoga channel saya semakin berkembang. Oke, kita lanjut untuk video selanjutnya. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir. Ini dia.
Di sini muncul kartu yang berlambang tongkat ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 buah tongkat di sini, dan ada seorang yang sedang menunggangi seekor kuda. Di kartu yang ketiga ini saya lebih melihat bahwa karakter dari Cinta Brian di video yang di tag ke saya itu salah satu yang membuat saya memang agak aneh dalam arti adalah beberapa pertanyaan ataupun juga beberapa hal yang ditanyakan itu kadang memang terlihat cukup membuat Cinta Brian itu kurang mau untuk menjawabnya, tapi ya ujung-ujungnya aja dia tetap menjawabnya. Tapi di situ juga saya lihat kemudian yang bertanya itu bisa membuat enak lagi dalam arti adalah mengalihkan pembicaraan ke hal yang lainnya. Di situ terlihat mood dari seorang Cinta Brian naik lagi. Nah, itu membuat hal yang cukup terlihat dalam arti adalah memang ada beberapa pertanyaan yang mungkin kurang cocok buat dia dan tidak ingin dijawab secara gamblang ya. Ada sesuatu yang mungkin terlihat ditutup-tutupi, dan ya itu nggak masalah karena itu adalah bersifat pribadi. Tapi kalau misalkan apakah ada sesuatu yang berubah dari seorang Cinta Brian, dari ketiga kartu ini saya melihat masih tidak ada yang berubah ya dari sosok Cinta Brian, karena di situ memang ada faktor-faktor lain yang membuat Cinta Brian terlihat agak berbeda. Salah satunya mungkin karena memang sedang kecapean ya, karena ya stripping film gitulah ya, maksudnya stripping sinetron yang benar-benar menguras pikiran, menguras energi, dan di sela-sela kesibukannya masih sempat mengambil job lain. Mungkin kalau misalkan ada wawancara, ada podcast, ada jumpa fans ataupun juga konferensi gitulah ya, masih bisa diiyakan. Dan kalau misalkan posisinya memang sedang capek, sedang kurang enak gitu ya, mau gimana lagi ya, namanya manusia biasa pasti ada titik dimana dia itu terlihat agak berbeda. Tapi secara overall saya melihat Cinta Brian masih berada di posisi yang tepat. Kemudian juga auranya itu masih terlihat Cinta Brian banget, sehingga membuat orang-orang itu kalau misalkan ya benar-benar tahu Cinta Brian lah ya dari awal sampai saat ini ya, memang kadang ada yang mengatakan agak berubah, yaitu karena ya seiring berjalannya waktu pasti karakter seseorang juga kadang-kadang berubah, kadang-kadang bersifat lebih dewasa lagi. Memang usia bertambah, tapi kan yang namanya dewasa itu kan pilihan, tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Mungkin itu salah satu faktor, tapi saya melihat Cinta Brian ini masih seorang Cinta Brian yang awal saya melihat ataupun juga awal saya memprediksikannya, sering membahasnya, sampai saat ini terlihat masih sama saja, tidak ada yang berubah sampai berapa derajat gitu, enggak. Memang ada sedikit yang mungkin itu lebih condong kepada faktor keadaan ataupun juga situasi dan kondisi ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, dan juga tetap doakan saja yang terbaik untuk Cinta Brian, khususnya juga untuk kesehatannya ya. Jangan cuman dukung dari karirnya ataupun juga tentang asmaranya, tapi juga kesehatannya. Yang namanya anak muda gitu ya, pengen segera mengejar cita-citanya ataupun juga ada ambisi lain yang ingin dia tempuh ataupun dia raih, pastinya kadang memforsir tenaganya, memforsir kegiatan yang mungkin gila-gilaan gitulah ya, tapi dia itu masih bisa melewatinya. Dan dukungan dari para fans pastinya juga akan memberikan support tersendiri untuk Cinta Brian ya. Jadi silahkan doakan untuk idola kalian tersebut, dan ingat ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Akhir kata, saya Aditya Sugoro mau undur diri. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.